Halo, selamat malam. Nama saya Gusnaniar dan saya adalah peserta Sarca ASN BRIN 2022 Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya membuat podcast dengan tujuan sebagai implementasi dari tugas individu tentang semangat jiwa Pancasila dalam wawasan kebangsaan. Dalam podcast ini, saya menghadirkan dua narasumber terbaik, yaitu nanti mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri ya. Saya menyebutnya Dr. Parenta Veronica dan APT Amira Adlia. Untuk kesempatan pertama untuk perkenalan diri mungkin ke Dr. Parenta Veronica dulu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Dr. Paranita Veronica, PhD SPPAK. Saya dosen di Fakultas Kedokteran UGM di Departemen Patologi Anatomi. Oh, terima kasih. Mungkin Ibu Amira. Ya, baik. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena kebetulan sedang di perjalanan. Perkenalkan, nama saya APT Amira Adlia, PhD. Saya dosen di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Oke, terima kasih Ibu Amirah dan Ibu Dr. Vero. Saya mau bertanya nih dalam podcast kali ini tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin pernah nggak kira-kira atau tahu nggak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Monggo. Bu Amira, itu saya. Silakan. Boleh sama Bu Vero dulu. Oke. Wawasan kebangsaan ya. Menurut saya itu, jadi apapun pengetahuan yang berhubungan dengan negara kita. Jadi baik itu dasarnya, filosofi negara, tata negara-negara, ataupun sejarah dari negara kita. Oke, terima kasih. Kalau bela negara, pernah dengar nggak? Bela negara itu jadi sikap kita untuk selalu menjaga nama baik dan keutuhan negara kita ya. Oh, oke. Dimanapun berada. Kalau menurut Ibu Amira? Ya, kalau wawasan kebangsaan menurut saya itu pengetahuan serta ya wawasan kita terkait bangsa Indonesia ya, tentang diri kita sebagai warga negara dan juga lingkungan kita di Indonesia. Kalau bela negara pernah? Bela negara itu ya sikap, perilaku, tindakan semua yang kita lakukan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan terutama nama baik bangsa Indonesia di tentunya di mata dunia. Terkait dua hal penting tersebut, kira-kira menurut Dr. Vero dan Ibu Amira, penting nggak generasi sekarang itu mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Dan kalau misalnya mereka tidak tahu tentang itu, kira-kira impact-nya apa ya buat kita, buat bangsa? Saya dulu ya. Menurut saya sih penting ya. Jadi biar apalagi generasi muda ini nanti kan yang akan membangun negara kita nantinya. Jadi dia kalau mau sayang sama negara kita ya memang harus kenal dulu dengan negara kita, harus punya wawasan kebangsaan yang bagus gitu dan membela negara yang bagus. Jadi juga mereka nantinya akan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya dan akan berkarya untuk Indonesia itu dengan rasa ikhlas gitu dan dengan semangat yang tinggi. Iya, dan itu negara kali. Kalau mungkin dari Ibu Amirah? Ya, sama sih saya setuju dengan Bu Vero ya. Jadi menurut saya penting untuk generasi muda itu mengetahui ya tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara karena ya mereka kan yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia ya. Jadi kalau mereka tidak mengerti gitu pentingnya menjaga keutuhan dan juga nama baik bangsa Indonesia ya kita bisa melihat mungkin nanti dampaknya dalam beberapa tahun lagi gitu ya kita kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia dan budaya mungkin juga jadinya tidak sama lagi ya, jadi sulit gitu untuk menjaga budaya yang sudah diterapkan oleh dari leluhur. Oh, terima kasih banyak jawabannya Bu Amira dan Dr. Vero. Yang pertanyaan terakhir mungkin seperti ini. Kira-kira ada nggak saran atau gimana gitu caranya untuk mensosialisasikan yang lebih aplikatif gitu ya untuk memperkenalkan wawasan kebangsaan dan bela negara ke generasi sekarang seperti ini?
Ya. Jadi kalau anak muda sekarang kan menurut saya tuh sukanya mereka malas ya kalau disuruh dipaksa belajar gitu tentang sejarah kita gitu ya. Jadi mereka lebih suka mendapat inspirasi gitu dan dia lebih suka misalnya dikaitkan dengan hobinya mereka misalnya seperti nonton gitu ya. Jadi kalau ada film-film tentang kebangsaan gitu misalnya seperti Habibie gitu kan dan Ainin itu kan dulu booming banget. Nah, mungkin perlu diperkenalkan juga kepada pahlawan-pahlawan lain tapi dilihat dari sisi emosinya dari pahlawan-pahlawan tersebut gitu. Kalau menurut Bu Amirah gimana? Ada nggak cara-cara yang lebih efektif mungkin ya untuk Menurut saya ya disesuaikan ya dengan generasi sekarang yang mereka lebih banyak menghabiskan waktu misalnya di media sosial. Jadi dibuat iklan video gitu, video-video yang kreatif seperti iklan layanan masyarakat seperti itu yang bisa menyentuh secara emosional gitu ya. Jadi mereka terinspirasi gitu. Menurut saya itu mungkin bisa salah satu pendekatan sih kalau untuk generasi muda untuk mengenalkan lebih jauh terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Iya, dan berarti menurut Dr. Vero dan Ibu Amira, wawasan kebangsaan dan bela negara itu untuk masih relatif banget ya isunya dengan sekarang ya. Maksudnya kita tidak boleh melupakan dua hal penting itu. Iya, pastinya. Sangat penting lah untuk seterusnya gitu ya. Jadi sekarang seterusnya juga itu masih sangat relevan. Ya. Oke, karena waktu yang tidak memungkinkan, podcast ini mungkin kita akhiri dulu. Terima kasih banyak untuk segala sumber diskusinya, kemudian pikiran-pikirannya. Semoga ini bisa bermanfaat pada nantinya untuk terutama untuk implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara ya untuk generasi ke depan. Harapannya mungkin ada cara-cara yang lebih efektif seperti tadi Dr. Vero bilang dan Ibu Amira bilang ya sehingga kedua hal yang apa ya kalau menurut saya itu mungkin terlalu berat untuk kawasan untuk generasi sekarang jadi lebih mudah nantinya untuk mereka terima ataupun mereka cerna dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, terutama di pandemi ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Iya. Ya. Kemudian ada dua narasumber lagi yang bisa saya kontak. Ada Ibu Dr. Astri Ferdiana dan APT Adiatmika. Mungkin bisa memperkenalkan dulu. Silahkan. Pak Adiatmika dulu mungkin ya. Oke, baik. Nama saya Adiat Mika. Ya, bisa dipanggil Adiat. Saya apoteker dan dosen di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Ya, saya Astri Ferdiana dan saya dokter dan juga tenaga pengajar dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram di Nusa Tenggara. Iya baik, terima kasih perkenalannya. Di podcast ini mungkin kita bisa berdiskusi dan sharing tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Pertama-tama mungkin kayak apakah pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Dan jika pernah, kira-kira bisa nggak menjelaskan konsepnya seperti itu? Mungkin dari Pak Adiatmika dulu, pernah nggak? Oke, ya. Ya, saya pernah mendengarnya, tapi mungkin artinya tidak terlalu tahu detailnya ya. Tapi yang saya tahu kalau wawasan kebangsaan itu yang disebut wawasan itu berarti seperti uh, cara cara pandang ya, cara pandang atau cara perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa sesuai gitu dengan hukum dan tata negara yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita misalnya hukum tertingginya Pancasila, terus kemudian ada UUD 1945, berarti cara pandang saya itu menyesuaikan dengan itu, gitu, tidak bertentangan dengan itu. Iya. Kalau menurut Dokter Astri, gimana kira-kira? Pernah nggak? Pernah mendengar wawasan kebangsaan dan bela negara, tapi itu bukan sesuatu yang
rutin didengar di kehidupan sehari. Saya tergelitik dengan pernyataan tidak rutin ya. Kira-kira menurut Dr. Astri ataupun Pak Adiatmika penting nggak sih dua konsep ini? Menurut saya dulu ya. Ya, silakan. Ya. Menurut saya penting ya, karena itu kan ya bagaimanapun kita itu kan hidup sebagai seorang, kita itu hidup tidak secara bebas di dunia itu kan kita terikat, dalam hal ini kita terikat sebagai seorang warga negara Indonesia, dan kita hanya harus punya kesadaran itu bahwa kita hidup itu tetap harus sesuai dengan tuntutan sebagai seorang warga negara yang berbangsa dan bernegara, dan ada melekat di situ kewajiban sebagai seorang warga negara. Dan mengingat makin kesini makin banyak hal-hal yang bisa mengancam kedaulatan kita sebagai suatu negara, jadi menurut saya itu sangat penting dibangun untuk wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Kalau menurut Pak Diet, kira-kira penting nggak dua hal ini? Ya, baik, menurut saya penting juga ya, karena pada prinsipnya adalah kesamaan kita ya, artinya kesamaan kita terhadap hukum dan tata negara yang ada di Indonesia itu kan seperti komitmen gitu ya, komitmen bersama yang kita para pendiri bangsa dulu sampai kita itu rasa ini paling sesuai dengan ya latar belakang kita ya, kebudayaan dan segala macam, sehingga ini kemudian sudah diformulasikan menjadi sesuatu yang paling pas gitu. Adapun bila ada variasi itu tentu tidak boleh terlalu menyimpang gitu ya dengan apa yang sudah ditetapkan, karena kalau kemudian nanti setiap warga negara ini punya maunya sendiri-sendiri tentang misalnya dasar negara, tentang hukum yang ada di Indonesia, maka tentu ini akan jadinya kacau gitu ya. Jadi pada prinsipnya ini penting, utamanya kalau menurut saya supaya ya tidak kacau tadi. Jadi semuanya sudah berkomitmen pada satu ketetapan ya, tidak untuk dibanding-bandingkan dengan negara lain atau seperti apa, karena semuanya sudah artinya mengalami optimasi ya sesuai dengan keadaannya masing-masing gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Dan lagi kita kan sekarang ada di era yang sudah sangat cepat ya, perubahan global itu sangat cepat sekali, dan generasi milenial itu atau generasi X, Z itu sudah sangat cepat berkembangnya. Kira-kira dua konsep ini bagaimana ya caranya untuk mereka tetap bisa attach to ke konsep ini? Ada nggak saran-sarannya atau gimana caranya biar mereka juga, oh iya itu penting, oh ya itu harus menjadi seperti jati diri kita ketika berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gimana? Karena itu menurut saya sendiri tuh konsepnya berat ya, kalau untuk generasi milenial dan muda-muda sekarang itu kesannya sangat heavy thing yang harus didiscuss gitu. Saya dulu atau Pak Ade? Silahkan, siapa aja boleh. Ya, dulunya atau tadinya saya tuh merasa bahwa ini adalah konsep yang tidak terlalu penting, kemudian apa sih ini cuma di atas paper. Tapi makin kesini saya melihat kita sering melihat berita-berita global di mana banyak kejadian-kejadian seperti invasi satu negara ke negara lain, kemudian konflik, perang dan sebagainya, dan masalah kedaulatan dan sebagainya. Tadinya saya kira itu urusannya pemerintah lah, tapi makin kesini saya sadar bahwa mungkin dengan terpapar hal-hal seperti itu, dengan berita-berita seperti itu, dan hal-hal yang menumbuhkan kesadaran kita bahwa menjaga keutuhan suatu negara itu adalah hal yang sangat krusial, dan juga menumbuhkan rasa syukur bahwa sampai sekarang negara kita itu bukan suatu negara yang failed state atau negara yang berperang atau ditumbuhkan sejak dini ke semua warga negara, ya nggak cuma yang milenial, tapi mungkin semua warga negara harus merasa
berkepentingan di situ, dan Oke. mungkin itu dengan paparan berita-berita istilahnya berita buruk dari negara lain itu sebenarnya bisa mulai menumbuhkan seperti itu. Dan untuk mengekspresikannya ya kembali ke peran kita di kehidupan masing-masing ya. Misalnya saya sebagai dosen ya, saya akan berkiprah sesuai kemampuan saya untuk membangun itu. Itu aja sih. Kalau menurut Pak Diat kira-kira penting nggak? Maksudnya gimana caranya gitu ya buat Baik, jadi sebenarnya menurut saya pada dasarnya adalah apa ya, wawasan kebangsaan kita itu sifatnya adalah eh, everlasting gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang kemudian jadi tidak cocok untuk diterapkan pada meskipun zamannya sudah berubah ya. Yang ya barangkali mungkin harus kita lakukan supaya kemudian ini bisa diterima ya oleh generasi yang sekarang itu barangkali mungkin metode delivery-nya gitu. Jadi barangkali kalau kalau zaman saya waktu kecil dulu masih model misalnya apa namanya dihafalkan, terus kemudian ya membaca teks-teks yang bahasanya kaku gitu ya. ya. Barangkali sekarang nilai-nilai itu sebenarnya nggak ada yang berubah gitu ya, karena baiknya itu tetap sama baik, tapi mungkin kalau metode delivery-nya masih sama, itu mungkin jadi terasa jadi Berat. kuno gitu. Jadi nilainya sebenarnya masih sama, hanya mungkin yang perlu kita ubah itu metode delivery-nya supaya nilainya ini bisa tetap diterima gitu ya. Terus kemudian setelah diterima itu bisa diresapi atau diyakini. Sehingga kalau sudah seperti itu, nanti ini tetap akan terbawa gitu, meskipun kemudian ada apa namanya pengaruh berita yang masuk dan sangat cepat itu arahnya bukan untuk mengubah diri, tapi justru nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai itu bisa kemudian ikut membela atau meluruskan atau mengklarifikasi gitu. Karena kan kadang-kadang yang namanya ya beda pendapat dengan negara lain itu wajar dan ada masalah dengan negara lain itu wajar, tapi kemudian itu tidak menjadikan kita yang sudah yakin bahwa nilai yang kita anut ini benar berubah ke sana gitu. Jadi justru lebih ke arah mengklarifikasi atau meluruskan gitu. Oke. Baik, karena keterbatasan waktu ya, mungkin kita akhiri dulu di podcast ini dan terima kasih banyak atas kesempatannya dan sharingnya serta diskusinya. Semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terakhir dengan narasumber yang bisa saya kontak juga, mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, selamat malam. Nama saya Nelly Zakia. Saya dosen di Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih Ibu Nelly. Saya ada pertanyaan nih terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Kira-kira pernah mendengar konsep ini nggak? Kalau pernah dengar, kayak apa dan gimana kira-kira sepenangkapan Ibu Nelly itu tentang dua konsep itu? Wawasan kebangsaan dan bela negara, ya saya pernah mendengar konsep itu. Mungkin kalau wawasan kebangsaan itu lebih ke cara pandang kita kali ya sebagai warga negara Indonesia yang dilandasi, kalau warga negara Indonesia itu kan dilandasi dilandasi Pancasila gitu ya, ada Pancasila. Kemudian kalau misalnya konsep dari bela negara, mungkin perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan semangat bela negara mungkin. Oke, terima kasih. Kira-kira menurut Ibu Nelly, penting nggak sih dua konsep ini di era sekarang ataupun kemarin-kemarin? Kalau konsepnya penting atau tidak, maksudnya penting diketahui gitu. Penting diketahui ataupun iya sih sebenarnya sebagai warga negara nih kita harus tahu nggak sih itu esensinya ataupun nilai-nilainya ataupun apa sih yang menjadikan itu sebagai kenapa negara itu kenapa Indonesia itu punya dua konsep tersebut. Mungkin penting diketahui, tapi yang lebih penting mungkin implementasinya kali ya. Iya, implementasi benar. Dari dua konsep wawasan kebangsaan maupun bela negara. Kira-kira kalau misalnya implementasinya bisa memberikan contoh misalnya apakah Ibu Nelly sudah menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya iya ya, karena sudah paham dengan konsepnya. Namun dengan generasi muda yang sekarang itu mungkin paparan globalnya itu sangat besar ya. Menurut Ibu Nelly mereka perlu dibekali nggak dengan dua konsep ini?
pada khususnya? Kalau misalnya perlu dibekali dengan konsep ini ya tentu perlu. Maksudnya yang melandasi kemudian nanti perilaku yang dilandasi dengan bela negara gitu ya penting sih, apalagi untuk sekarang walaupun paparan global gampang diakses gitu ya. Tapi kalau misalnya paham dengan konsepnya dan implementasinya juga ada gitu, diimplementasikan sehari-hari, ya jadinya penting. Iya. Kemudian ada nggak saran dari terakhir ini, ada nggak saran dari Bu Nelly kira-kira caranya gimana buat deliver konsep ini ke generasi sekarang biar lebih apa ya, gampang diterima, gampang dicerna kayak seperti itu. Ada nggak cara-cara buat mungkin media visualisasi atau gimana gitu? Menyesuaikan zaman aja mungkin ya. Jadi Ada dari cara misalnya dengan mungkin kalau misalnya dulu kan cara penyampaiannya tuh masih agak lebih kaku gitu ya. Mungkin sekarang masih ada juga pelajaran PPKN misalnya gitu. Mereka juga masih menerima gitu pelajaran PPKN yang sedikit banyak itu ada konsep wawasan kebangsaan sama bela negara. Tapi sekarang kan belajar bisa dari platform mana aja gitu. Dari platform digital, dari platform yang mungkin lebih mudah dicerna dan lebih menyenangkan juga untuk generasi yang lebih muda gitu. Ya, benar-benar. Jadi tidak disampaikannya dengan cara yang kaku, tapi lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman aja. Oke. Kemudian Ibu Nelly kan punya putri ya, memperkenalkan nggak atau dengan caranya yang lebih gampang tadi? Kayaknya mungkin mereka juga sedikit banyak pasti terpapar ya kalau misalnya melihat media digital gitu. Mungkin yang dilakukan diarahkan aja sih kalau misalnya ada paparan itu ya bahwa ini tuh penting sebagai warga negara Indonesia misalnya seperti itu aja. Dan yang lebih penting lagi tadi mungkin implementasinya ya. Implementasi hari-harinya walaupun kita mungkin nggak sadar sudah melakukan bela negara, tapi ternyata itu adalah kita memberikan contoh juga gitu kan ke dia, jadi itu juga salah satu konsep yang kemudian diimplementasikan sehari-hari. Oke. Saya kira cukup dulu podcastnya. Terima kasih banyak kesempatannya dan diskusinya serta sharing-sharingnya. Semoga selalu sehat dan sukses. Terima kasih. Terima kasih.